Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Sakila Oktaviani NPM 5021196 dari kelas 4A Prodi PGSD Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Video pembelajaran mata kuliah telah kurikulum kita kali ini berjudul Model Struktur dan Integrasi Pengembangan Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Materi yang pertama yaitu model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. Model pengembangan kurikulum yang pertama yaitu model administratif, yaitu disebut juga dengan pendekatan top-down, karena pengembangan kurikulum muncul atas inisiatif para pejabat pendidikan dan bersifat sentralisasi, dan perintah langsung dari atas ke bawah. Semacam garis komando. Pendekatan ini juga disebut line staff model, artinya pelaksanaan suatu program berdasarkan garis perintah. Yang kedua yaitu model grassroots. Pendekatan ini merupakan kebalikan dari pendekatan administratif. Pendekatan ini disebut juga dengan istilah pendekatan bottom up, yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sekolah sebagai satuan pendidikan atau para guru. Yang ketiga yaitu model demonstrasi. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru yang bekerja sama dengan para ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Selanjutnya yaitu model Beauchamp. 5 pembagian pembuatan keputusan pada model ini adalah: yang pertama, memutuskan arena atau lingkup wilayah pengembangan kurikulum; yang kedua, menetapkan personalia atau tim para ahli kurikulum; yang ketiga, menyusun tujuan pengajaran kurikulum dan pelaksanaan proses belajar mengajar; yang keempat, implementasi kurikulum; dan yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum. Yang kelima yaitu model Rogers. Rogers berpendapat bahwa kurikulum diperlukan dalam rangka mengembangkan individu yang terbuka, luas, dan adaptif terhadap situasi perubahan. Yang keenam yaitu model pemecahan masalah atau sering juga disebut dengan action research model, yang berasumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Dalam model ini, ada 2 langkah dalam penyusunan kurikulum, yaitu yang pertama melakukan kajian tentang data yang dikumpulkan sebagai bahan penyusunan kurikulum, yang kedua melakukan implementasi atas keputusan yang dihasilkan pada langkah pertama. Yang ketujuh yaitu model Taba, yang dikembangkan oleh Hilda Taba atas dasar data induktif yang disebut model terbalik, karena biasanya pengembangan kurikulum didahului oleh konsep-konsep yang secara deduktif. Menurutnya, pengembangan kurikulum yang lebih mendorong inovasi dan kreativitas guru adalah yang bersifat induktif, yang merupakan investasi atau arahan terbalik dari model tradisional. Yang kedelapan yaitu model Taylor, yang menitikberatkan pada bagaimana merancang suatu kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan dan misi suatu institusi lembaga pendidikan. 9 yaitu model Wheeler, yang mana pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang membentuk lingkaran yang terjadi secara terus-menerus, di mana ada 5 fase dan setiap fase merupakan pekerjaan yang berlangsung secara sistematis atau berturut. Yang ke-10 yaitu model Nicole, yang menjelaskan bahwa pendekatan pengembangan kurikulum terdiri atas elemen-elemen kurikulum yang membentuk siklus. Model Nicole digunakan apabila ingin menyusun kurikulum baru yang diakibatkan oleh terjadinya perubahan situasi. 5 langkah pengembangan kurikulum menurut Nicole yaitu: analisis sesuatu, menentukan tujuan khusus, menentukan dan mengorganisasi isi pelajaran, menentukan dan mengorganisasi metode, dan evaluasi. Yang ke-11 yaitu model Skillback atau disebut juga dengan model dinamik, yaitu model pengembangan kurikulum pada level sekolah. Model ini diperuntukkan untuk setiap guru yang ingin mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Agar proses pengembangan berjalan dengan baik, maka setiap pengembang termasuk guru perlu memahami 5 elemen pokok yang dimulai dari menganalisis situasi sampai pada melakukan penilaian. Pembahasan kedua yaitu model integrasi pengembangan kurikulum. Menurut Fogarty yang dikutip oleh Saifuddin Sabda pada tahun 2006, integrasi kurikulum merupakan suatu bentuk kurikulum yang bisa menggabungkan keterampilan, tema, konsep, dan topik secara inter dan antardisiplin atau penggabungan keduanya. Yang pertama yaitu model fragmented, yang mengajarkan disiplin ilmu atas beberapa mata pelajaran secara terpisah dan tanpa ada upaya untuk menghubungkannya. Model ini lebih cocok untuk tingkat SMA dan universitas. Yang kedua model connected, yaitu yang menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya, tetapi masih dalam satu lingkup bidang studi, misalnya IPA atau IPS. Ketiga yaitu model nested, yaitu yang memadukan berbagai keterampilan, yaitu keterampilan sosial, keterampilan berpikir, dan keterampilan isi ketika membahas suatu topik. Dan model sequenced, yaitu model yang mata pelajaran diatur dan diurutkan secara tepat satu sama lain antara topik-topik atau unit-unit. 5 model SHART, yaitu bentuk pemanduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada 2 mata pelajaran, sehingga menjadi konsep yang utuh.
terhadap konsep-konsep yang berserakan, sehingga menuntun siswa untuk membuka wawasan dan cara berpikir yang luas. Yang keenam, model Webet yaitu mewakili pendekatan tematik untuk memadukan materi subjek, yang dimulai dengan menentukan tema yang kemudian dikembangkan subtemanya dengan perhatikan kaitannya dengan bidang studi lain. Ketujuh yaitu model Thread, yaitu pemaduan kurikulum yang berfokus pada metakurikulum. Pembelajaran dengan model ini ditempuh dengan cara mengembangkan gagasan pokok yang merupakan benang merah yang berasal dari konsep yang terdapat dalam berbagai disiplin ilmu. Yang kedelapan yaitu model Integrated, yaitu yang dimulai dengan mengidentifikasi konsep, keterampilan, sikap yang overlap pada beberapa bidang studi, dan tema hanya berfungsi sebagai konteks pembelajaran. 9 yaitu model Immersed yang dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Yang ke-10 yaitu model Networked, yaitu pemaduan pembelajaran yang mengandalkan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi maupun dan konteks berbeda-beda. Selanjutnya yaitu struktur kurikulum di SD. Struktur kurikulum SD atau MI dibagi menjadi dua kegiatan pembelajaran utama, yaitu pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Struktur kurikulum Merdeka SD terbagi menjadi 4 tabel struktur, yaitu kelas 1, kelas 2, gabungan kelas 3, 4, dan 5, dan kelas 6. Untuk jam pelajaran diatur per tahun. Satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai jam pelajaran yang telah ditentukan. Untuk pendekatan pembelajaran dapat menggunakan pendekatan pengorganisasian, pembelajaran berbasis mata pelajaran, tematik atau terintegrasi. Untuk mata pelajaran IPAS adalah paduan dari IPA dan IPS, bahasa Inggris menjadi mata pelajaran pilihan, tergantung kesiapan satuan pendidikan. Dan satuan pendidikan atau murid bisa memilih setidaknya 1-4 mata pelajaran seni dan budaya, seni musik, seni rupa, dan seni teater, juga seni tari. Baiklah teman-teman semua, terima kasih telah menonton video pembelajaran ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.